Berapa sesungguhnya gaji menteri? Saya ingin tunjukkan kepada pemirsa slip gaji menteri yang kita dapatkan dari sumber yang sangat terpercaya. Berapa sih sesungguhnya gajinya? Kita lihat sama-sama, ini slip gajinya. Jadi ternyata gaji menteri, nanti akan kita perjelas nih. Gaji menteri itu hanya 19 juta sekian. Dengan portofolio yang sedemikian besar, kemudian juga tanggung jawab yang besar, gaji menteri bahkan tidak sampai 20 juta. Ini kalau gaji resmi. Ada kemudian fasilitas-fasilitas yang lain yang tentunya diterima. Kalau kemudian dibandingkan dengan fasilitas yang ada, dengan beban kerja yang ada, menurut Anda Bu Naf sudah cukup atau memang seyogyanya naik gaji lah menteri-menteri ini? Tergantung menterinya ya. Kalau seperti Pak Dahlan ya dia nggak dikasih juga nggak jadi masalah ya Pak ya. Salah satu orang terkaya di Indonesia nggak perlu gaji. Iya, kalau yang lain itu, kalau yang lain ya betul kan 19 juta gajinya Bu? Berapa sih yang disebut cukup itu? Kalau kita udah kerja setengah mati tetapi kita lakukan dengan hati yang senang, ya kita merasa terhormat melakukan pekerjaan itu. Kenapa sih mesti dibayar berjuta-juta? Kalau dikasih juga boleh juga. Bukan tidak. Tapi bukan itu intinya. Tidak akan ditolak, tidak akan ditolak. Tetapi apakah harus naik atau tidak? Itu tidak menjadi persoalan. Tidak. Karena sesungguhnya kalau bukan gaji yang diincar, apa sesungguhnya yang diincar kalau orang mau jadi menteri itu, Ibu? Saya kira masing-masing orang beda-beda ya. Kalau saya sendiri, oleh karena saya sudah seumur hidup memang dalam bidang ini, public policy dan sebagainya, memang kaget waktu ditawari untuk jadi menteri. Tapi saya lalu melihat bahwa oke, ada beberapa hal yang bisa saya lakukan, yang saya tidak bisa lakukan kalau saya bukan menteri. Jadi kemampuan untuk bisa mengambil kebijakan strategis, mengubah sesuatu, itu sesungguhnya esensi dari pejabat publik. Betul. Boleh tepuk tangan untuk Ibu Naf. Sekarang sudah di penghujung pemerintahan, dan pemerintahan transisi pun sekarang sudah banyak sekali yang ingin jadi menteri. Kita lihat paket berita bagaimana banyaknya orang mau jadi menteri. Yang berikut ini. Menjadi menteri luar negeri, ada dalam negeri, pertahanan juga ada. Mereka datang dari beragam latar. Ya, ada yang dari daerah, ada kepala daerah, ada anggota DPR, purnawirawan militer ada, tapi berada di belakang latar. Jadi itu kami nilai sebagai wujud antusiasme kerja. Ramai-ramai mendaftar jadi menteri. Bapak Ibu Menteri yang ada di hadapan saya, apakah masih mau kalau diminta jadi menteri? Saya tanya satu-satu dari yang paling junior. Mas Lukman, kalau ditawari lagi masih mau tidak? Begini, tugas saya ini melanjutkan dan menyelesaikan sampai dengan masa jabatan Oktober nanti ini, gitu ya. Jadi saya harus fokus di sini. Oleh karenanya saya ini belum tentu lulus atau tidak lulus untuk menyelesaikan ini, karena saya sedang menghadapi ujian ini gitu. Jadi oleh karenanya pertanyaan itu menurut saya bukan saatnya sekarang. Yang kedua, saya merasa bahwa masih lebih banyak orang yang memiliki kapasitas dan kepantasan untuk duduk sebagai Menteri Agama. Selain saya tentu di banyak sekali kalangan akademisi, kalangan tokoh agamawan, banyak sekali lah. Jadi buat saya selama masih ada yang lain yang lebih memiliki kapasitas, kapabilitas dan kepantasan, itu harus lebih diprioritaskan. Pak Dahlan, masih maukah jika ditawari jadi menteri lagi? Kalau misalnya menteri yang kira-kira saya srek, saya seandainya ya, saya tidak pernah minta, tidak akan mau minta, dan tidak akan mau melamar begitu. Lihat-lihat menteri apa. Tapi kalau kira-kira saya tidak bisa berbuat, saya tidak mau. Kalau Ibu Naf?
masih banyak PR loh di Kementerian Kesehatan, seharusnya masih ingin melanjutkan pekerjaan ini. Benar, tetapi ada banyak juga yang sudah antri. Ya, saya hanya kepikir, saya bisa bayangkan kalau misalnya saya jadi di situ lagi, terus orang bilang, apa nenek-nenek di situ nggak tahu diri, ya mau kasih kesempatan kami yang muda-muda, gitu dong, pastilah gitu. Jadi, ya kan? Benar nggak? Jadi lebih karena Anda ingin memberi lebih ke giliran kesempatan kepada yang lain? Artinya begini, kalau memang ditawarkan dan memang saya masih sanggup, masih sehat, jelas tidak ada masalah. Tapi saya juga harus memperhitungkan bahwa sudah ada banyak yang muda-muda yang sudah nggak sabaran untuk menggantikan. Berapa sesungguhnya gaji menteri? Saya ingin tunjukkan kepada pemirsa slip gaji menteri yang kita dapatkan dari sumber yang sangat terpercaya. Berapa sih sesungguhnya gajinya? Kita lihat sama-sama, ini slip gajinya. Jadi ternyata gaji menteri, nanti akan kita perjelas nih. Gaji menteri itu hanya 19 juta sekian. Dengan portofolio yang sedemikian besar, kemudian juga tanggung jawab yang besar, gaji menteri bahkan tidak sampai 20 juta. Ini kalau gaji resmi. Ada kemudian fasilitas-fasilitas yang lain yang tentunya diterima. Kalau kemudian dibandingkan dengan fasilitas yang ada, dengan beban kerja yang ada, menurut Anda Bu Naf sudah cukup atau memang seyogyanya naik gaji lah menteri-menteri ini? Tergantung menterinya ya. Kalau seperti Pak Dahlan ya dia nggak dikasih juga nggak jadi masalah ya Pak ya. Salah satu orang terkaya di Indonesia nggak perlu gaji. Iya, kalau yang lain itu, kalau yang lain ya betul kan 19 juta gajinya Bu? Berapa sih yang disebut cukup itu? Kalau kita udah kerja setengah mati tetapi kita lakukan dengan hati yang senang, ya kita merasa terhormat melakukan pekerjaan itu. Kenapa sih mesti dibayar berjuta-juta? Kalau dikasih juga boleh juga. Bukan tidak. Tapi bukan itu intinya. Tidak akan ditolak. Tetapi apakah harus naik atau tidak? Itu tidak menjadi persoalan. Nggak. Karena sesungguhnya kalau bukan gaji yang diincar, apa sesungguhnya yang diincar kalau orang mau jadi menteri itu, Ibu? Saya kira masing-masing orang beda-beda ya. Kalau saya sendiri, oleh karena saya sudah seumur hidup memang dalam bidang ini public policy dan sebagainya, memang kaget waktu ditawari untuk jadi menteri. Tapi saya lalu melihat bahwa oke, ada beberapa hal yang bisa saya lakukan, yang saya tidak bisa lakukan kalau saya bukan menteri. Jadi kemampuan untuk bisa mengambil kebijakan strategis, mengubah sesuatu, itu sesungguhnya esensi dari pejabat publik. Betul. Boleh tepuk tangan untuk Ibu Naf. Sekarang sudah di penghujung pemerintahan dan pemerintahan transisi pun sekarang sudah banyak sekali yang ingin jadi menteri. Kita lihat paket berita bagaimana banyaknya orang mau jadi menteri. Iya, yang berikut ini. Menjadi menteri luar negeri, ada dalam negeri, pertahanan juga ada. Mereka datang dari beragam latar. Ya, ada yang dari daerah, ada kepala daerah, ada anggota DPR, purnawirawan militer ada, tapi berada di belakang latar. Jadi itu kami nilai sebagai wujud antusiasme saja. Ramai-ramai mendaftar jadi menteri. Bapak Ibu Menteri yang ada di hadapan saya, apakah masih mau kalau diminta jadi menteri? Saya tanya satu-satu dari yang paling junior. Mas Lukman, kalau ditawari lagi masih mau tidak? Begini, tugas saya ini melanjutkan dan menyelesaikan sampai dengan masa jabatan Oktober nanti ini, gitu ya. Jadi saya harus fokus di sini. Oleh karenanya, saya ini belum tentu lulus atau tidak lulus untuk menyelesaikan ini karena saya sedang menghadapi ujian ini gitu. Jadi oleh karenanya pertanyaan itu menurut saya bukan saatnya sekarang. Yang kedua, saya merasa bahwa masih lebih banyak orang yang memiliki kapasitas dan kepantasan untuk duduk sebagai Menteri Agama. Selain saya tentu di banyak sekali kalangan akademisi, kalangan tokoh agamawan, banyak sekali lah. Jadi buat saya selama masih ada yang lain yang lebih memiliki kapasitas, kapabilitas dan kepantasan, itu harus lebih diprioritaskan. Pak Dahlan,
masih maukah jika ditawari jadi menteri lagi? Kalau misalnya menteri yang kira-kira saya srek, saya seandainya ya, saya tidak pernah minta, tidak akan mau minta, dan tidak akan mau melamar begitu. Lihat-lihat menteri apa. Tapi kalau kira-kira saya tidak bisa berbuat, saya tidak mau. Kalau Ibu Naf, masih banyak PR loh di Kementerian Kesehatan, seharusnya masih ingin melanjutkan pekerjaan ini. Benar, tetapi ada banyak juga yang sudah antri. Ya. Saya hanya saya bisa bayangkan kalau misalnya saya jadi di situ lagi, terus orang bilang, apa nenek-nenek di situ nggak tahu diri? Ya Bu, kasih kesempatan kami yang muda-muda, gitu dong. Pastilah gitu. Jadi, ya kan? Benar nggak? Jadi lebih karena Anda ingin memberi lebih ke giliran kesempatan kepada yang lain? Artinya begini, kalau memang ditawarkan dan memang saya masih sanggup, masih sehat, jelas tidak ada masalah. Tapi saya juga harus memperhitungkan bahwa sudah ada banyak yang muda-muda yang sudah nggak sabaran untuk menggantikan.